Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah flux listrik. Yang pertama adalah pengertian flux listrik. Flux listrik adalah garis-garis medan listrik yang melewati atau menembus suatu luas permukaan tertentu. Misalkan ada sebuah bidang dengan luas A, kemudian ada garis yang tegak lurus dengan bidang, kita beri nama dengan garis normal N. Jika ada medan listrik yang menembus suatu permukaan tersebut atau bidang tersebut yang besarnya adalah E, di mana arah medan listrik tersebut terhadap garis normal membentuk sudut theta. Maka besarnya flux listrik itu sama dengan E kali A cos theta, di mana P itu sama dengan flux listrik, satuannya adalah Newton meter pangkat 2 C pangkat min 1. E itu adalah medan listrik, satuannya adalah Newton per kolom. A itu adalah luas bidang yang dikenai oleh medan listrik, satuannya adalah meter kuadrat. Sedangkan theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah medan listrik E dengan garis normal N. Oke, berikutnya hukum Gauss. Bunyi hukum Gauss yaitu jumlah garis-garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah aljabar muatan listrik di dalam permukaan tersebut. Jadi hukum Gauss tersebut dapat digunakan untuk menghitung medan listrik dari sistem yang mempunyai kesimetrian, misalnya bola, silinder, atau kotak. Nah, penerapan dari hukum Gauss pada bola bermuatan. Kita sudah tahu bahwa medan listrik E itu sama dengan K Q per R kuadrat. Dan persamaan untuk flux listrik itu adalah P sama dengan E kali A cos theta. A adalah luas bidang. Nah, untuk bola sendiri,
luas permukaan bola itu sama dengan 4pi r kuadrat. Sedangkan theta ya, sudutnya itu adalah, perhatikan ini misalkan bola, kemudian di sini ada muatannya ya, ada muatannya. Maka sebelum sampai ke sini ya, muatan itu menuju ke permukaan bola tadi ya. Medan listrik tadi menuju ke permukaan bola tadi, dimana kita ketahui juga ada garis normal yang tegak lurus dengan permukaan atau bidang ya, tegak lurus dengan bidang. Jadi garis normal N tadi ya, N itu sejajar dengan E atau berimpit ya. Jadi N dengan E itu adalah berimpit, sehingga theta sama dengan 0 derajat, sudutnya 0 derajat. Cos 0 derajat itu sama dengan 1 ya. Jadi ini sama dengan 1. Kemudian kalau kita masukkan E nya adalah K per R kuadrat, ini kita masukkan K per R kuadrat, A nya 4pi R kuadrat, 4pi R kuadrat, cos theta sama dengan 1. Berarti ini sama dengan R kuadratnya, dengan di sini kita coret ya, tinggal K sama dengan Q 4pi. Nah, K sendiri sama dengan 1 per 4 epsilon 0, 4pi epsilon 0 ya. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi 1 per 4pi epsilon 0 kali Q kali 4pi. Nah, ini kita coret 4pi nya, tinggal Q per epsilon 0. Atau bisa rumus lengkapnya kita tuliskan, pi sama dengan E kali A cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah disebut sebagai permitivitas vakum yang nilainya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Newton pangkat min 1, meter pangkat min 2, C pangkat 2. Oke, berikutnya kita coba latihan soal. Soal yang pertama adalah, hitunglah flux listrik pada suatu bidang persegi yang berukuran 30 cm kali 40 cm. Jika kuat medan listrik homogen sebesar 150 Newton per kolom menuju ke bidang tersebut, tegak lurus terhadap bidang. Oke. Diketahui (30 cm kali 40 cm adalah luasnya. A sama dengan 30 cm kali 40 cm. 30 kali 40 sama dengan 1200 cm kuadrat. Kalau kita jadikan meter
kuadrat sama dengan 1200 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, atau sama dengan 0,12 meter kuadrat. Berikutnya adalah kuat medan listrik homogen sebesar 150 Newton per kolom, berarti E nya sama dengan 150 Newton per kolom. Kemudian sudutnya theta, perhatikan, jika kuat medan listrik homogen sebesar 150 Newton per kolom menuju ke bidang tersebut tegak lurus terhadap bidang. Nah, tegak lurus terhadap bidang. Ini misalkan bidangnya, ya, ini bidangnya. Maka arah medan listriknya tegak lurus terhadap bidang, ya. Tegak lurus terhadap bidang. Sedangkan garis normal itu sendiri juga tegak lurus terhadap bidang. Berarti N dan E sejajar atau berimpit. Sehingga sudutnya itu sama dengan 0 derajat. Ya. derajat. Terus berikutnya adalah yang ditanyakan adalah flux listriknya. Ditanya flux listriknya. Dimana rumusnya flux listrik itu sama dengan E dikali A cos theta. E nya itu adalah 150, A nya adalah 0,12 cos 0. 150 kali 150 kali 0,12 cos 0 sama dengan 1. Hasilnya sama dengan 18 Newton meter kuadrat C pangkat min 1. Oke, berikutnya untuk soal yang nomor 2. Kuat medan listrik sebesar 50 Newton per kolom mengarah pada bidang lingkaran berjari-jari 14 cm dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Tentukan berapa flux listrik tersebut. Diketahui medan listriknya E itu sama dengan 50 Newton per kolom mengarah pada bidang lingkaran berjari-jari 14 cm. 14 cm. Membentuk sudut 30 derajat. Nah, perhatikan 30 derajat terhadap bidang. Ini misalnya bidang. Medan listriknya itu membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang, ya. Terhadap bidang. Sedangkan definisi dari theta itu sendiri, ya, itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah medan listrik terhadap garis normal. Nah, ini ya. Berarti theta itu adalah yang ini. Kalau ini 30 derajat, maka tetanya sama dengan 90 dikurangi 30 sama dengan 60 derajat. Ya, jadi tetanya 60 derajat. Berikutnya adalah kita mencari luas. Karena ini adalah bidangnya berupa lingkaran, ya. Maka rumus luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Pi-nya 22/7, R-nya sama dengan 14 kuadrat. Sehingga 22 dibagi 7 dikali 14 kuadrat, nah, itu
hasilnya ya sama dengan 616 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ini kalau kita jadikan meter kuadrat ya. Kalau kita jadikan meter kuadrat. Nah, berikutnya adalah yang ditanya itu adalah flux listriknya ya. Maka flux listrik P itu sama dengan E dikali A cos theta. E nya itu sama dengan 50, A nya sama dengan 616 kali 10 pangkat min 4, sedangkan cos theta nya itu sama dengan cos 60 ya. Ini 50 kali 616 kali 10 pangkat min 4 kali setengah, karena cos 60 sama dengan setengah. Nah, itu hasilnya sama dengan 15400 kali 10 pangkat min 4, atau sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 1,54, satuannya Newton meter kuadrat C pangkat min 1. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.